Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiansah dari kelas IP 1C dengan NIM 10522061. Ya, saya membahas tentang dasar-dasar ilmu sosial. Ya, saya membahas tentang pokok bahasan. Pertama, ilmu sosial. Yang kedua, filsafat dan ilmu sosial. Yang ketiga, struktur dan peranan ilmu. Yang keempat, sosiologi. Yang kelima, manusia sebagai makhluk sosial dan budaya. 6. Proses sosial dan interaksi sosial. 7. Masyarakat dan kebudayaan. 8. Antropologi. 9. Ilmu politik. 10. Ilmu hukum. 11. Ilmu sejarah. 12. Ilmu ekonomi. 13. Geografi. 14. Psikologi. Selanjutnya, ilmu sosial. Ilmu sosial adalah kajian bidang ilmu yang mengupas hubungan manusia dan lingkungannya, serta masyarakat dan interaksi di dalamnya. Manusia berperan besar dalam perkembangan ilmu sosial, sehingga perlu memahami tentang keterkaitan antara manusia dengan ilmu sosial agar dapat mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, filsafat dan ilmu sosial. Filsafat adalah cara berpikir seseorang atau pengetahuan tentang kebenaran. Karakteristik filsafat ada 4. Yang pertama, menyeluruh. Yang kedua, terkonsep. Yang ketiga, spekulatif. Yang kelima, mendatar. Objek dalam filsafat ada 2, yaitu material dan formal. Cara berpikir filsafat yaitu induktif, deduktif, ilmiah. Ilmu adalah pengetahuan yang berdasarkan kenyataan dan telah disusun dengan baik. Struktur ilmu ada 4, yaitu fakta, konsep, generasi, dan teori. Peranan ilmu sosial. Ilmu sosial adalah cara bagaimana ilmu sosial membantu kita memahami dan menjelaskan fenomena sosial dalam masyarakat. Ilmu sosial termasuk antropologi, sosiologi, psikologi, ekonomi, dan sejarah. Mempelajari berbagai aspek kehidupan masyarakat dan cara bagaimana masyarakat berinteraksi satu sama lain. Ilmu sosial membantu kita memahami bagaimana norma-norma sosial, struktur kekuasaan, dan sistem sosial berfungsi dan berinteraksi satu sama lain, serta bagaimana pemahaman sosial terjadi. Struktur ilmu sosial. Struktur ilmu sosial adalah bagaimana ilmu pengetahuan tentang fenomena sosial dan kemasyarakatan dipandang dan diurutkan sesuai dengan tema atau bidangnya. Struktur ilmu sosial dapat digambarkan sebagai pohon dengan cabang-cabang yang mewakili bidang-bidang ilmu sosial yang berbeda, yang pada gilirannya terdiri dari sebuah bidang yang lebih spesifik. Bidang-bidang ilmu sosial yang mungkin termasuk dalam struktur ilmu sosial antara lain antropologi, sosiologi, psikologi, ekonomi, politik, dan ilmu komunikasi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, struktur sosial, dan perubahan sosial. Sosiologi mempelajari bagaimana masyarakat terbentuk, bagaimana individu-individu berinteraksi atau sama lain, bagaimana struktur sosial seperti keluarga, kelas, ras, dan gender mengaruhi perilaku individu. Sosiologi juga mempelajari bagaimana perubahan sosial terjadi, baik perubahan yang terjadi secara alami maupun yang dibius oleh tindakan manusia. Sosiologi menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengumpulkan dan menganalisis sosial, seperti menjalankan studi lapangan, wawancara, dan menggunakan data sekunder seperti statistik dan dokumen. Manusia sebagai makhluk sosial dan budaya. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial karena tidak dapat hidup secara mandiri dan selalu tergantung pada masyarakat lain.
serta karena memiliki kebutuhan sosial yang kuat untuk bergabung dengan masyarakat lain dan berinteraksi dengan orang lain. Manusia sebagai makhluk budaya. Konsep manusia sebagai makhluk budaya menekankan pentingnya budaya dalam membentuk cara individu-individu berpikir dan bertindak, serta dalam menciptakan ikatan sosial dan identitas individu. Proses sosial dan interaksi sosial. Proses sosial. Proses sosial adalah suatu interaksi yang terjadi antara individu-individu atau kelompok dalam satu masyarakat. Proses sosial meliputi cara-cara individu atau kelompok saling berhubungan, berkomunikasi, dan mengelola kepentingan bersama. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah suatu tindakan yang terjadi antara dua atau lebih individu atau kelompok yang terdiri dari pertukaran ide, perasaan, dan informasi. Interaksi sosial merupakan salah satu dasar bagi terbentuknya masyarakat dan merupakan cara individu atau kelompok saling berhubungan dan berinteraksi dengan masing-masing. Masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah suatu kelompok orang yang tinggal dan bekerja sama dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki sistem sosial, ekonomi, dan politik yang terorganisir. Kebudayaan adalah sekumpulan tradisi, norma, nilai, dan kebiasaannya yang dimiliki dan dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Materi kelompok: antropologi, ilmu politik, ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu sejarah, geografi, dan psikologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan masyarakat dari segi budaya, sejarah, dan evolusi. Antropologi merupakan ilmu yang interdisipliner yang menggunakan pendekatan yang bersifat holistik dalam mempelajari manusia. Antropologi terlibat dalam penelitian yang meliputi berbagai bidang seperti antropologi fisik, antropologi sosial, antropologi budaya, antropologi ekologis, dan antropologi sejarah. Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat. Ilmu ekonomi juga mempelajari tentang bagaimana individu dan kelompok membuat keputusan ekonomi, serta bagaimana pemerintah dan perusahaan mempengaruhi perekonomian. Ilmu ekonomi sangat penting karena membantu kita memahami bagaimana perekonomian bekerja dan bagaimana kita dapat mengambil keputusan ekonomi yang tepat untuk diri kita sendiri dan untuk masyarakat. Ilmu sejarah. Ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa masa lalu, termasuk perkembangan budaya, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan manusia. Ilmu sejarah membantu kita memahami bagaimana masyarakat di masa lalu berkembang dan bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut mempengaruhi masa sekarang. Selain itu, ilmu sejarah juga membantu kita memahami bagaimana perbedaan budaya, pandangan hidup, dan nilai-nilai dari masa lalu dapat mempengaruhi masyarakat saat ini. Geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi, termasuk bagaimana manusia memanfaatkan dan mengaruhi lingkungan mereka. Geografi mempelajari tentang aspek-aspek seperti topografi, iklim, peta vegetasi, dan sumber daya alam, serta bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi masyarakat dan berekonomian. Geografi juga mempelajari bagaimana perkembangan teknologi dan transportasi mempengaruhi bagaimana orang bergerak dan mengelola ruang. Geografi sangat penting karena membantu kita memahami bagaimana lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia, serta bagaimana manusia mempengaruhi lingkungan. Cukup sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.